Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bima Yusuf Pratama dari kelas 3 Public Relation Lokal E dengan NIM 120403148822. Di sini saya ingin menjelaskan tentang model komunikasi persuasif menurut para ahli. Komunikasi persuasif adalah salah satu teknik komunikasi yang ditujukan untuk meyakinkan orang lain agar berpikir atau bertindak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pengirim pesan. Secara umum, yang dimaksud dengan komunikasi persuasif adalah proses penyampaian pesan dengan tujuan untuk menguatkan atau merubah tanggapan yang diberikan oleh orang lain. Komunikasi persuasif biasanya digunakan dalam berbagai bidang, diantaranya pemasaran, politik, kampanye, dan masih banyak lainnya. Para ahli atau peneliti komunikasi memandang persuasi sebagai proses komunikasi di mana komunikator berusaha memperoleh respon yang diinginkan dari penerima pesan. Menurut Wilbur Schramm, proses persuasi yang utamanya merupakan proses komunikasi, terdiri dari perkenalan beberapa informasi yang mengarahkan penerima untuk menilai kembali persepsinya tentang lingkungannya dan menilai kembali apa yang menjadi kebutuhan dan cara untuk memenuhi kebutuhan, hubungan sosial, kepercayaan, atau sikap mereka. Berikut adalah model komunikasi persuasif menurut para ahli. Model komunikasi Berlo. Menurut Larson, salah satu model komunikasi yang digunakan untuk menjelaskan proses komunikasi persuasif adalah model komunikasi Berlo yang dicetuskan oleh David K. Berlo dan merupakan pengembangan dari model komunikasi Shannon dan Weaver. Model komunikasi Berlo atau dikenal juga dengan model komunikasi SMCR terdiri dari 4 unsur komunikasi, yaitu sumber, pesan, saluran komunikasi, dan penerima pesan. Keempat unsur tersebut merupakan bagian dari proses persuasi. Merujuk pada model komunikasi Berlo, kita harus waspada terhadap motivasi sumber. Kita juga harus memperhatikan pesan, media yang digunakan untuk mengirim pesan, dan efek yang terjadi. Pada akhirnya, kita perlu untuk memiliki kesadaran tentang peran kita dalam persuasi. Model persuasi Rank. Hak Rank mengusulkan sebuah model persuasi yang membantu mengajarkan kepada kita agar menjadi penerima pesan yang kritis. Rank menyebutnya dengan Intensify Downplay Schema atau skema mengintensifkan atau mengecilkan aspek-aspek tertentu. Gagasan dasar model persuasi ini adalah pada umumnya, persuader menggunakan dua macam taktik untuk mencapai tujuannya, yaitu mengintensifkan atau mengecilkan aspek-aspek tertentu atau tujuannya. Model kemungkinan elaborasi. Richard Petty dan John Cacioppo mengembangkan model kemungkinan elaborasi atau Elaboration Likelihood Model yang menyatakan bahwa persuasi secara tradisi dikaitkan dengan dua rute, yaitu rute sentral dan rute periferal. Model ini membentuk fasad baru, teori baru, atau teori dua proses. Model kemungkinan elaborasi berpendapat bahwa kemungkinan persuasi yang efektif tergantung pada seberapa besar keberhasilan komunikasi dalam meningkatkan representasi mental yang relevan yang merupakan kemungkinan elaborasi. Model respon kognitif. Model persuasi respon kognitif pertama kali digagas oleh Anthony Greenwald. Respon kognitif adalah pemikiran yang dimiliki setiap individu ketika bereaksi terhadap pesan persuasi. Model ini menunjukkan bahwa mempelajari respon kognitif terhadap persuasi menyuguhkan dasar bagi pemahaman tentang efek komunikasi. Model perubahan sikap Yale. Model perubahan sikap Yale dikenal dengan sebutan pendekatan perubahan sikap Yale, yakni suatu studi tentang kondisi di mana orang cenderung mengubah sikap mereka sebagai bentuk respon mereka terhadap pesan persuasif. Pendekatan ini pertama kali dipelajari oleh Kurt Hovland dan rekan-rekannya di Yale University. Model dasar pendekatan ini dapat digambarkan sebagai siapa mengatakan apa kepada siapa. Menurut model ini, terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi setiap komponen komunikasi persuasif. Di antaranya adalah kredibilitas dan daya tarik komunikator, kualitas dan ketulusan pesan, perhatian, kecerdasan, dan usia penerima pesan. Model dua faktor Maguire. William Maguire mengembangkan model persuasi dua faktor yang mengkombinasikan perhatian dan pemahaman ke dalam satu faktor penerimaan. Model ini didasarkan atas pendekatan Yale
yang menyatakan bahwa perhatian dan pemahaman menentukan apa yang akan dipelajari oleh penerima pesan dengan menekankan pada isi pesan komunikator. Proses lainnya yang melibatkan perubahan dalam motivasi diasumsikan untuk menentukan apakah penerima pesan akan menerima atau mengadopsi apa yang dipelajari. Karenanya, efek komunikasi bergantung pada dua faktor, yaitu mempelajari isi pesan dan menerima apa yang telah dipelajari. Model dua faktor Maguire berpendapat bahwa proses persuasi melibatkan dua tahap, yaitu penerimaan isi pesan dan menghasilkan apa yang dipahami. Model heuristik sistematis. Model heuristik sistematis dikenalkan oleh Alice Eagly dan Sally Chacon. Model heuristik sistematis menjelaskan bagaimana orang-orang menerima dan memproses pesan persuasi. Model ini menyatakan bahwa setiap individu dapat melakukan pengolahan pesan persuasi secara heuristik atau sistematis. Pengolahan pesan secara heuristik umumnya menggunakan aturan penilaian yang dikenal sebagai struktur pengetahuan yang dipelajari dan disimpan dalam memori. Sedangkan pengolahan pesan secara sistematis melibatkan pemahaman dan analitis, pengolahan atau pemrosesan kognitif dan informasi yang relevan dengan penilaian.